Untuk hari ini kita akan berbincang mengenai pensiun. Nah ini ya, kita akan berbincang mengenai pensiun. Pensiun bukan pindah kerja. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan diskusi lebih panjang. Dan tentunya apabila Anda memiliki buku perencanaan keuangan syariah, Anda akan lebih mudah untuk tentunya mengikuti acara ini. Atau juga Anda yang ingin mungkin tidak mengikuti di pekan apa, Anda bisa kembali baca buku perencanaan keuangan syariah yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel Pak Agus Rizal yang pernah dipublikasikan di kolom pundi lembar gelis Harian Umum Pikiran Rakyat. Jadi Anda bisa miliki buku perencanaan keuangan syariah ini di Anda bisa telepon. Nah, di sini ada beberapa, kurang lebih ada 40 artikel, sahabat MG. Ada 40 artikel mengenai keuangan ini. Misalnya di antaranya ada tentang pilar-pilar keuangan. Selalu juga kalau Anda ingin berhaji juga bagaimana merencanakan keuangan haji ini dengan sistem perencanaan keuangan syariah. Bahkan yang akan kita bahas di pagi hari ini tentang pensiun. Pensiun bukan pindah kerja. Nah, seperti apakah nanti perbincangannya? Anda pun bisa bergabung kembali sahabat MQ di perbincangan perencanaan keuangan syariah yang akan memperbincangkan pensiun bukan pindah kerja. Kita akan sapa dulu Pak Agus Rizal. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus suaranya nih. Iya, alhamdulillah. Ini sudah, kalau badan sudah mulai fit gitu. Tinggal suara mudah-mudahan tidak mengganggu. Insya Allah. Baik, ini menarik tentang pensiun bukan pindah kerja. Karena bukan pindah kerja ya. Banyak orang yang berpikir, umumnya lah ya, keumuman bahwa kalau sudah pensiun tuh tinggal pindah kerja. Ada yang wirausaha. Iya. Bahkan menarik Pak Agus, saya pernah ketemu orang yang pensiun jadi artis katanya Pak Agus. Ada juga yang berpindah kerja jadi penulis. Nah ini maksudnya apa? Bahwa pensiun itu bukan pindah kerja. Penjelasannya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, memang ini fenomena yang ada di Indonesia dan bahkan saya juga sering diminta untuk ngisi di pelatihan-pelatihan gitu menjelang pensiun malah. Jadi ada yang tinggal 2 tahun, ada yang tinggal beberapa bulan gitu. Dan materinya itu menurut penilaian kita yang sudah terbiasa bergelut dalam perencanaan keuangan itu seharusnya orang-orang seperti ini tuh sudah memahami gitu. Ternyata setelah ditanyakan belum gitu. Contoh. Salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan. Seharusnya orang-orang yang sudah mau memasuki pensiun itu sudah istilahnya kalau dalam wisuda mah sudah lulus gitu. Betul. Sudah lulus kan, jadi sudah tidak lagi dipusingkan oleh permasalahan keuangan gitu. Kenapa? Karena ya di sana sudah problem-problem itu sudah relatif kecil, tapi ternyata di Indonesia itu problem keuangan sampai ke tingkat pensiun itu masih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan dari para penyelenggara pelatihan tentang pensiun itu selalu memasukkan konten wirausaha itu sebagai salah satu daya tarik. Betul. Kenapa? Karena rata-rata di balik ketidaksiapannya seseorang berhenti kerja itu ternyata mungkin wirausaha ini bisa menjadi sebuah daya tarik untuk aktivitas yang lain. Kalau saya menangkapnya itu adalah aktivitas yang lainnya, jadi bukan sebagai core benefitnya yang diambil, atau kalau kita nanti hitungnya itu adalah manfaat dari investasinya, bukan gitu. Jadi hanya sebagai aktivitas kerja saja gitu. Kalau tadi ada yang seperti artis itu masih wajar. Kenapa? Karena itu tahapnya sebagai hiburan gitu. Jadi betul. Nanti saya juga akan breakdown apa-apa saja yang akan terjadi di saat pensiun. Jadi 2 hal itulah yang menjadi permasalahan di Indonesia, dan ternyata memang marketnya di Indonesia seperti itu. Nah, saya mengambil judul kenapa pensiun bukan pindah kerja, karena kita benchmarknya ke penyelenggaraan pensiun yang sudah mapan di luar negeri gitu. Oh, jadi memang contohnya ke luar negeri ya? Ya, jadi kalau kita kan di Indonesia pensiun itu adalah sesuatu kata yang mungkin masih asing gitu. Iya. Nah, kita akan coba lihat di beberapa negara gitu. Sebetulnya pensiun ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi sebuah program. Gitu, program. Kenapa? Kalau kita dilihat dari sisi kependudukan aja, demografi, itu piramida kependudukannya itu tingkat pensiun sudah tinggi. Dan ternyata di Indonesia itu sudah mulai memasuki itu mulai akhir abad ke 20 ya. Jadi tahun 1900-an lah. Iya, betul. Tahun 2000 gitu ya. Nah, jadi mulai masuk ke abad 20 ini akan terjadi gelombang-gelombang pensiun yang cukup luar biasa gitu. Jadi nanti sehingga piramida kita akan berubah nanti. Jadi mulai dari tahun 2000 sekarang sampai tahun 2010, udah 10 tahun ya, 2010 itu sudah masuk gelombang pertama. Gelombang banyak pensiun. Banyak pensiun. Nah, itu berarti mereka-mereka yang hidup di masa
pasca kemerdekaan. Hmm. Itu sekarang pensiunnya. Iya. Nah, memang saat ini belum terasa, tapi permasalahannya sudah mulai ada. Jadi jangan salah, pensiunan ini kalau tidak dioptimalkan itu akan menjadi masalah sosial. Gitu. Seperti kemarin kan ada tayangan di televisi tentang panti jompo, itu Betul. adalah salah satu saja gitu permasalahan gitu. Sudah pastinya seperti itu kondisinya gitu ya. Kondisinya seperti itu. Kemudian nanti permasalahan, kalau kita lihat permasalahan politik, tidak sedikit permasalahan politik itu dalam tanda petik dikompori gitu ya oleh para pensiun. Oh gitu ya? Iya. Karena apa? Ya karena memang dari awal fasilitasi untuk pensiun ini, terutama dari aktivitas ini kurang. Kalau tadi jadi artis masih wajar gitu. Tapi kalau misalkan nanti sampai ke ranah yang lebih serius gitu, yang melibatkan kegiatan kehidupan yang lebih serius gitu seperti politik, itu kan harus ada tempat yang pantas gitu. Sehingga ya istilahnya jadi tidak provokator tadi gitu. Jadi sebagai penasehat itu kan lebih baik. Dan di negara-negara yang kemerdekaannya mirip-mirip dengan Indonesia seperti Singapura, kemudian Malaysia gitu. Iya. Itu sudah mulai mempedulikan itu. Sehingga para pensiunan ini menjadi aset gitu. Aset sehingga sebagai penasehat. Jadi kalau di perusahaan itu dia tidak dipensiunkan begitu saja. Jadi naik ke penasehat gitu. Ke penasehat. Gitu. Kalau di Amerika itu sudah sampai ke tahap mereka itu ya ditempatkan ke posisi-posisi seperti konsultan. Jadi masih berguna istilahnya ya? Berguna gitu. Bukan jadi, berarti sudah pensiun memang tidak berguna, silakan Anda pergi gitu kan gitu ya. Ya gitu. Tapi juga karena ada undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan ini tidak boleh memforsir gitu ya dari sisi usia tadi. Jadi ada masa resesnya gitu ya, pensiun tadi. Itu otomatis mereka harus ada sebuah mekanisme gitu. Mekanisme yang mengatur bahwa mereka itu sebetulnya secara formal tidak bekerja. Iya. Secara formal tidak bekerja, tapi secara fungsi mereka masih tetap ada. Gitu. Fungsinya tetap kita digunakan gitu ya. Jadi makanya kenapa yang disebut pensiun ini bukan pindah kerja, supaya memang benar-benar mereka bukan bekerja di sana. Sehingga bukan sebagai sebuah kalau dalam peperangan itu adalah prajuritnya gitu, bukan. Jadi bukan bagian dari pekerja, tapi ya ditempatkanlah sebagai pengawas, penasehat. Jadi ditempatkan dalam posisi-posisi strategis yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Karena memang kan image-nya kalau di Indonesia pensiun itu berarti tidak produktif lagi. Tidak produktif lagi. Dan itu harusnya dihilangkan kata tidak produktifnya, tapi tidak bekerja. Tidak bekerja. Tidak bekerja. Jadi beda dengan tidak produktif dengan tidak bekerja. Jadi produktif tidak harus selalu berkaitan dengan ekonomi ya. Iya, gitu. Jadi nanti justru secara ekonomi itu sudah kita tidak pertimbangkan lagi, tapi yang harus dilihat itu secara sosial, secara politik dan lain sebagainya. Jadi aspek itu yang seharusnya menjadi tolak ukur utama gitu. Jadi jangan sampai pensiun ini ya pindah kerja gitu. Jadi yang tadinya karyawan kemudian ditawarin wirausaha akhirnya jadi pengusaha gitu. Betul. Ya syukur-syukur kalau sukses. Kalau tidak itu akan menjadi bumerang. Bumerangnya apa? Nanti akan menciptakan pengangguran baru. Betul. Gitu. Pengangguran baru dalam arti kan sebetulnya ketika mau pensiun ini dibekali aset. Aset dengan harapan dia tidak perlu lagi mencari pekerjaan dan dia bisa bertahan dengan asetnya. Jadi ekonominya itu ya berharap dari asetnya. Cuman karena asetnya ini diputarkan lagi dan tidak diukur tingkat resikonya, sehingga ketika terjadi kejatuhan itu akhirnya ya seolah-olah hidupnya juga jatuh gitu dari sisi ekonomi. Nah inilah yang nanti akan multiplier effect. Multiplier effectnya apa? Ya nanti larinya seperti kemarin ketika kemampuan ekonomi akhirnya ya lari ke panti jompo. Walaupun latar belakang kalau di Indonesia panti jompo itu jarang yang dari latar belakang yang mampu gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi Pak Agus mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan untuk persiapan pensiun kan selalu diselipkan wirausaha. Berarti di sana dipikirkan adalah bagaimana aktivitas ekonomi mereka setelah pensiun berarti kalau kita cuma terjemahkan. Nah, berarti bagus yang idealnya nih Pak Agus. Itu seperti apa aktivitas ekonomi pasca pensiun ini? Nah, jadi nanti kalau misalkan tadi kita tidak merubah konten dulu karena itu juga ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Membuat karena gini, setelah pensiun itu kan terjadi dilema. Dilemanya apa? Secara fisik sebetulnya apalagi sekarang gitu ya. Secara fisik itu relatif jauh lebih kuat. Masih kuat ya, masih kuat. Mungkin masih kelihatan muda gitu. Iya, apalagi kan kalau di undang-undang kan 55 sampai 60 ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat fisik orang tua kita di usia 55 60 itu masih jaguar ringkas gitu.
masih marahin Segar, anak, bugar. Marahin cucunya gitu, Masih marahin kuat. anak masih kuat gitu ya. Jadi masih kalau diajak jalan lari itu masih ini gitu. Nah, dengan potensi yang seperti itu kan sebetulnya yang menjadi masalah bukan potensi fisiknya. Yang menjadi masalah itu bagaimana potensi fisik ini tetap dilakukan semacam aktivitas tidak menurunkan tensinya atau rutinitas ritmenya gitu, sehingga itu yang harusnya menjadi konten dari pelatihan itu. Jadi kalau ada pelatihan yang memasukkan wirausaha, bukan keuntungan usahanya yang menjadi bahan pertimbangan, gitu. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah bagaimana wirausaha ini menjadi aktivitas untuk ya tadi menyibukkan diri tadi. Nah, bagaimana tinjauan secara keuangan? Nah, ternyata secara keuangan juga ada sebetulnya toleransi yang bisa diberikan kalau misalkan mau wirausaha. Jadi rambu-rambunya adalah diusahakan dari seluruh aset pensiun yang sudah terkumpul itu maksimum 1/3 kan Sigit. 1/3 ya? 1/3. Jadi kalau misalkan sampai mau wirausaha atau investasi di sektor yang risikonya tinggi, ya di atas moderat lah gitu ya, itu maksimum 1/3. Kenapa? Kalau kita lihat ya dari sisi waktu, rata-rata pensiun itu misalkan 55. Harapan hidup di Indonesia itu rata-rata sekitar 70 tahun. Jadi kurang lebih ada 15 tahun. Jadi kalau dibagi 1/3 itu kurang lebih 5 tahun. 1/3 berarti 5 tahun. Hasilnya itu seperti itu. Nah, kalau 1/3 harta dari aset itu dihabiskan, taruhlah misalkan rugi gitu ya, 1/3-nya, itu mentok-mentok hanya, ya ruginya hanya 5 tahun lah istilahnya dari sisi waktu. Berarti kalau dari 55 hanya 10 tahun, sekitar 65. Nah, dari sisi perhitungan waktu saja, itu memenuhi standar toleransi. Jadi tidak sampai usia 60 di mana di saat itu masih membutuhkan biaya, tapi uangnya sudah keburu habis karena usaha tadi. Betul. Atau mungkin apakah jadi beban kalau misalkan orang tua ini disuruh usaha nih Pak? Karena memang harusnya melalui masa tua dengan bahagia, ini masih dipusingkan dengan usaha gitu. Nah, kalau seperti itu kan tadi fenomena yang umum. Iya, nah, betul. kalau seperti itulah yang disebut idealnya pensiun bukan pindah kerja. Nah, itu ya maksudnya. Nah, jadi kalau ingin seperti itu, sebetulnya para perencana keuangan itu sudah menyiapkan sebuah skenario. Ya. Skenario itu seperti apa? Skenario di mana pensiun itu memang benar-benar berhenti dari aktivitas ekonomi. Gitu. Nah, adapun aktivitas-aktivitas yang ada itu statusnya dalam tanda petik sebagai hiburan atau pengisi dari aktivitas yang yang menjadi keseharian dia. Kenapa? Karena kalau tanpa aktivitas itu akan menjadi masalah. Nanti masalahnya apa? Masalah-masalah pensiun itu kan tadi secara ekonomi sudah putus. Yang kedua adalah menjaga ketahanan fisik. Nah, betul. Jadi kalau tingkat stresnya tinggi, aktivitasnya rendah, itu biasanya justru biaya ekonominya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena biaya kesehatan akan lebih mahal gitu. Betul. Nah, jadi makanya tidak salah juga tadi yang pelatihan-pelatihan tentang wirausaha gitu, hanya nanti penekanan terhadap konten. Jadi wirausaha ini sebisa mungkin jadi hiburan. Jadi untuk ya memberikan kegiatan lah mungkin kegiatan ya. Gitu ya, kegiatan. Nah, nanti yang menjalankannya otomatis sebisa mungkin jangan yang bersangkutan. Jadi maka nanti wirausahanya dipilih-pilih. Kalau bisa wirausaha yang sudah mapan, misalkan ngambil franchise. Nah, franchise itu kan relatif dia tidak terlalu memikirkan sistem. Jadi hanya memikirkan mengawasi. Menjalankan saja ya. Ya, jadi mengawasi gitu. Nah, itu pertama. Jadi misalkan franchise. Terus yang kedua nanti sebisa mungkin tidak dikelola sendiri. Jadi kalau kemarin diajarkan di investasi itu adanya mudharib atau pengelola. Nah, kalau bisa berdayakanlah yang usia kerja gitu ya. Yang muda-muda lah. Yang muda-muda. Nah, posisi para pensiun ini ya sebagai pengawas dan sebagai penasehat. Kalau misalkan dulunya latar belakangnya keuangan, itu kan sayang ilmunya kalau misalkan tidak dipakai. Oke, ada sebuah wirausaha yang dia kelolakan ternyata memang bisa besar. Nah, kenapa tidak ilmu yang sudah didapatkannya dulu di perusahaan yang besar itu dipakai untuk mengembangkan usaha itu, tapi dia tidak memporsir tenaganya untuk mengelola memang jor-joran gitu di usaha itu, tapi ya statusnya sebagai penasehat saja.
gitu ya. Jadi kalau di posisi PT itu atau perseroan terbatas itu seperti komisaris gitu ya. Jadi posisinya posisi yang tidak terlalu strategis dalam operasional gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kembali lagi tentang perencanaan keuangan yang disiapkan oleh para perencana keuangan itu seperti apa. Kita ingin memang benar-benar pensiun itu ada sebuah aset. Iya. Aset gitu ya, supaya tidak pindah kerja. Nah, sementara aktivitas-aktivitas lain itu adalah sebagai ya tadi dianggap hiburan gitu. Karena apa? Sebisa mungkin modal kerja sudah tidak ada di sana. Jadi yang ada itu di modal kerja itu hanya untuk hiburan. Iya. Gitu, hiburan. Jadi untuk hiburan saja. Nah, untuk itu tentunya kita harus ukur. Tadi kan perlu waktu sekitar 15 tahun. Iya. Nah, 15 tahun ini perlu berapa banyak? Berapa banyak aset itu? Dan ternyata kalau di luar negeri itu sudah diperhitungkan dari sejak awal. Nah, sehingga nanti ada jaminan semacam hipotek segala macam itu adalah sebagai kerangka untuk menuju itu. Gitu. Jadi ternyata kalau di luar negeri itu pensiun itu dipikirkan sejak pertama kali mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya, bukan ketika akan pensiun. Bukan ketika akan gitu. Jadi ketika masuk. Dan ini bagusnya, kenapa di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu sistem yang paling ideal itu adalah PNS yang gitu. Oh gitu ya. PNS. Jadi jangan merasa bahwa kalau melihat PNS itu gajinya kecil. Ya kecil itu saat ini, tapi kalau dilihat secara total itu akan besar. Besarnya apa? Kenapa? Karena tunjangan-tunjangan di awal itu seperti pensiun itu sudah disiapkan. Memang sudah direncanakan dari awal. Sudah direncanakan dari awal. Sementara kalau untuk yang swasta itu jarang sekali. Harusnya seperti apa berarti Pak kalau yang sektor swasta? Sektor swasta sekarang pemerintah sedang berjuang dengan jaminan istilahnya. Ada Jamsostek kan, jaminan sosial tenaga kerja. Itu salah satunya memasukkan unsur pensiun. Kemudian nanti ada jaminan kesehatan dan jaminan-jaminan yang lain. Itu adalah tugas pemerintah katanya untuk bisa memasukkan bahwa pensiun ini dan segala kebutuhannya nanti itu dimasukkan di awal. Iya. Di awal dia diterima kerja. Jadi ketika dia pertama kali menerima gaji gitu ya, dia langsung dipotongkan untuk fasilitas itu, walaupun saat itu memang belum terasa. Tapi nanti seperti menabung istilahnya ya. Seperti menabung, seperti menyicil. Nah, itu yang seharusnya mulai dipahami. Jadi jangan sampai jor-joran dari sekarang pendapatan itu dihabiskan seluruhnya untuk membangun aset. Tapi aset yang kita bangun juga tidak jelas hasilnya nanti. Gitu. Nah, mungkin nanti kita akan hitung coba bagaimana kalau taruhlah sudah terlambat lah dari usia 30 gitu ya. 30 mau mempersiapkan pensiun di usia 55. Iya, betul. Ada waktu 25 tahun ya. Ada sekitar waktu 25 tahun. Ini masih mending daripada nanti usia 40 baru terpikir pensiun. Gitu ya. Nanti kalau yang pegang bukunya itu ada di halaman 25, buku yang lama itu ada nanti ada yang revisian juga, bisa dilihat di lembar kerja tentang bagaimana menghitung dana pensiun mandiri. Gitu. Nanti di situ bisa dilihat bagaimana kita mulai merencanakan sebuah pensiun yang memang benar-benar bukan pindah kerja. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pertama adalah mengidentifikasi dulu kira-kira nanti gaya hidup yang seperti apa yang akan direncanakan dalam pensiun itu. Jadi harus dipikirkan sekarang ya. Dipikirkan dari sekarang. Apa? Nah, walaupun mungkin sekarang boro-boro mau kirim pensiun, masalah keuangan sekarang aja masih kurang gitu. Ya, betul. Itu permasalahan lain lah. Itu permasalahan lain dan kemarin kan sudah sedikit dijawab dengan adanya investasi kemarin ya. Pokoknya kejar dulu itu. Tapi kita akan coba pikirkan bagaimana kita next-nya seperti apa, future-nya seperti apa. Nah, biaya hidup yang nanti kita gambarkan itu kalau susah, kita lihat sekarang. Jadi kalau misalkan idealnya sekarang, Kang Sigit, penghasilan atau pengeluaran itu idealnya berapa sih? Gitu ya. Misalkan di sini saya ambil contoh penghasilan dari yang pendapatan 10 juta lah. Iya, betul. Pendapatan 10 juta itu biar gampang nanti di ininya gitu. Dihitungnya ya. Dihitungnya. Maaf kalau yang tidak mencapai itu, tapi kemarin juga ada yang ternyata sampai pendapatan 10 juta gitu ya. Oke. Sebetulnya di saat pensiun itu kurang lebih yang dibutuhkan itu sepertiga, sedikit lah, lebih sedikit. Jadi kurang lebih 1/3 ya kurang lebih bisa sampai 1,5 juta ya. Sepertiganya kan sedikit. Sepertiganya ya. Sepertiganya. Jadi sekitar di bawah 4 jutaan. Kurang lebih 4 juta lah. Gitu. Kenapa? Karena kan kalau sepertiganya itu sekitar 3,333 juta gitu ya. Nah, sepertiganya kurang lebih 4 juta gitu ya.
Nah, kenapa? Karena pertimbangannya gini, ketika pensiun modal kerja udah nggak ada, udah nggak perlu. Betul. Kenapa? Aktivitas kerja udah nggak perlu, membangun aset sudah tidak perlu, di situ sudah tidak diperlukan lagi gitu. Otomatis kan sepertiga yang untuk modal kerja sudah hilang tuh. Iya, betul. Jadi sudah tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian sedekah. Nah, sepertiga sedekah ini nanti tinggal dicek mana saja yang belum di masa pensiun kira-kira. Tinggal dihitung juga Kang Sigit. Kita lihat kondisi anak. Sudah pada besar waktu itu ya? Ya, tapi ada juga yang ketika masuk pensiun itu anaknya baru kuliah. Oh, iya. Gitu. Iya. Jadi harus dihitung itu dari anak yang terakhir yang bungsu. Oh iya, yang bungsu. Ya, yang bungsu. Nah, itu tuh kira-kira usianya berapa nanti? Gitu. Jadi nanti masuk ke yang disebut keluarga berencana itu seperti itu. Jadi itu ya maksudnya. Itu. Betul lah, itu deh. Setuju. Jadi direncanakan seperti jadi ternyata nanti ketika saya pensiun nih usia 55 atau 60 gitu. Anak saya baru kuliah. Ini tentu akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Secara penghasilan kan kita sudah mulai istilahnya mulai cooling down gitu ya. Jadi mulai menurun gitu. Tapi pengeluaran ini masih ada. Berarti itu di pos sedekah. Nah, itu harus dimasukkan. Jadi makanya sepertiganya plus gitu. Nah, kemudian yang kedua yang harus jadi bahan pertimbangan adalah di pos konsumsi. Konsumsi itu kan hanya sepertiga. Betul. Tapi di konsumsi ini kita juga harus ingat tidak sepertiganya semuanya penuh. Kenapa? Karena anak udah mulai besar. Kalau sudah berkeluarga, sudah bukan tanggungan lagi, dia akan kerja. Dia akan berumah tangga, dia akan misah. Setelah misah sudah bukan tanggungan dari konsumsi lagi kan otomatis. Nah, otomatis di situ ada penurunan dari situ. Nah, jadi makanya kenapa diperhitungkannya ya kurang lebih dari sepertiga pendapatan kita adalah untuk mempertimbangkan itu. Nah, kalau tadi dari penghasilan 10 juta saya ambil sepertiganya ini berdasarkan kalkulator saya saja dulu itu sekitar 3,8 juta. Saya ambil sekitar 3,8 juta karena hitungannya di sini ada yang seperti itu. Kemudian itu dijadikan sebagai patokan biaya hidup per bulan saat ini. Iya. Dari 10 juta itu kan hanya kurang lebih sepertiga plus gitu. Hanya saat ini 3,8 juta. Nah, kita coba menerawang 25 tahun ke depan 3,8 juta ini kalau naik terus inflasinya gitu inflasi, kira-kira berapa? Gitu. Kalau pakai kalkulator paling mudah Kang Sigit. Naiknya berapa tahun? 25 tahun. Tinggal pijit angka kali. Kemudian pijit sama dengannya itu 25 kali atau N dikurangi 1. Jadi berapa Pak? Jadi kurang lebih nanti jumlah jamleh langsung saja hasilnya 26 juta Kang Sigit. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi dari sepertiga tadi hanya sekitar 3,8 juta tadi. Itu 25 tahun kemudian itu nilai seperti itu kalau kenaikannya kurang lebih rata-rata di Indonesia itu sekitar 8 sampai 10% ya inflasinya. Itu kurang lebih sudah 26 juta. Tidak cukup berarti ya Pak ya sebetulnya kalau dengan keadaan sekarang. Kalau pensiunnya tiba-tiba sekarang. Iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat 3,8 juta dihitung paling mudah juga ini bisa saja 3,8 juta kalau dibagi ingin yang pendapatannya di bawah 1 juta tinggal dibagi saja misalkan dibagi 3 itu kurang lebih sekitar 1,2 gitu ya, 1,2an atau 1,3 gitu ya. Itu juga sama, nanti 26 juta tinggal dibagi 3 juga. Jadi kurang lebih nanti perkalian lipatannya itu seperti itu. Jadi 25 tahun kemudian dari 3,8 juta itu nanti akan jadi 26 juta. Nah, 26 juta inilah yang seharusnya menjadi patokan perhitungan. Gitu. Nah, patokan perhitungannya dari 26 juta ini kita harus mempersiapkannya. Ada yang metode garis lurus, jadi dia hanya memperhitungkan tidak ada kenaikan investasi gitu ya. Jadi pokoknya 26 juta dibutuhkan untuk, tadi kan berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. Ya, jadi tinggal 26 juta dikali 12 bulan, dikali 15 tahun. Ada metodenya yang paling sederhana seperti itu. Ada juga dengan metode matematika yang lain, itu akan lebih rumit lagi, dan nilainya bisa lebih tinggi. Gitu. Nah, ini kalau tadi dihitung 26 juta itu, pensiun mandiri atau pensiun yang bukan pindah kerja itu butuhnya berapa kan sedikit? Kurang lebih setengah miliar minimal. Luar biasa. Jadi dari aset yang akan kita kumpulkan nanti itu dari mulai usia 30 ini itu kurang lebih harus mencapai target angka setengah miliar tadi. Jadi bayangkan kalau yang dapat pensiunan gitu ya, kan ada beberapa perusahaan baik PNS maupun swasta gitu yang dapat pensiunannya digaji gitu ya. Betul.
Nah itu sebetulnya kalau ini berterima kasihlah pada perusahaan. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita hitung itu perusahaan itu minimal menyiapkan itu 0,5 miliar gitu untuk pensiun tadi. Gitu. Jadi memang betul ya, harus dipersiapkan dari sekarang Pak Agus ya. Iya, karena untuk 0,5 miliar itu bukan angka yang kecil kan. Kalau kita persiapkan 3 tahun sebelum pensiun itu memang luar biasa. Iya, dan nanti malah akhirnya mencari return yang paling tinggi, spekulasi kalau dapat. Oh iya. Iya kan, mungkin wirausaha juga kalau saya gitu ya. Kalau berhasil itu. Kalau berhasil seperti itu bisa mencapai gitu seperti itu. Tapi kalau tidak berhasil kan ibarat melempar bola ke laut gitu ya. Kalau kembali lagi syukur, kalau enggak ya sudah ke laut gitu. Berarti memang idealnya pelatihan-pelatihan perencanaan pensiun ini harus dari sekarang. Iya. Ketika ya masih muda lah berarti seperti itu. Seperti itu. Minimal angka-angka tadi itu dibuka. Ini terutama kalau HRD gitu yang mendengar ini bisa menjadi motivasi. Iya, betul. Kenapa? Karena nanti akan menambah loyalitas terhadap perusahaan si karyawan ini. Betul, karena memang perusahaan memikirkan sampai pensiun gitu. Ya, dan itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan pemerintah sudah mendorong untuk sebisa mungkin lah nilainya mau berapa persen pun gitu. Yang penting itu sudah mulai diadakan. Betul. Nah kalau saya ingin bertanya Pak, aktivitas ekonomi seperti apa idealnya yang dilakukan oleh seorang pensiun? Kalau misalnya usaha kan belum tentu ya. Iya. Ini yang bisa menyenangkan hati tapi juga cukup untuk hidup misalkan. Iya. Nah, kalau tadi terkait dengan aktivitasnya, maka kita harus lihat dulu pertama latar belakang pekerjaan dulu. Oh iya betul ya. Jadi kalau bisa jangan membuat latar pekerjaan yang baru. Jadi langsung melanjutkan saja gitu. Melanjutkan itu akan lebih enjoy kan. Tapi ada beberapa yang pekerjaan sebelumnya itu menjadi dia stres. Gitu. Jadi kalau bisa setelah pensiun itu memang benar-benar bebas. Gitu. Itu ada. Nah, masuk yang kedua. Iya. Yang kedua adalah hobi. Nah biasanya pekerjaan-pekerjaan yang membuat ya dia sebetulnya enjoy kerja itu karena tertuntut oleh kewajiban saja. Gitu. Padahal sebetulnya merasa kalau bisa cuti atau berhenti atau pensiun deh gitu. Nah maka nanti masuk yang kedua itu adalah yang hobi. 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 Jadi hobi itu juga bisa menjadi sebuah latar belakang dari aktivitas tadi. Kalau misalkan tadi jadi artis itu boleh jadi mungkin sebelumnya ada jiwa seninya gitu ya. Bisa nanti sebagai jadi penulis gitu ya, kan ada ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, nilai resikonya kecil. Jadi kalau sebisa mungkin dari sisi modal atau dari sisi istilahnya tingkat menyedot perhatian dari aktivitas itu kecil. Makanya biasanya kalau di antara kan biasanya selain perencana keuangan juga dilibatkan kayak psikolog gitu. Iya. Itu yang disarankan biasanya seperti berkebun Kang Sigit. Oh, berkebun. Ya, ternyata karena berkebun itu menuntut kesabaran yang tinggi. Dan biasanya nggak beres-beres Kang Sigit. Iya betul. Nah, jadi hari ini nggak beres, nanti besok lagi gitu. Tapi ya sebisa mungkin berkebun juga sesuatu yang bukan mubazir atau menyedot perhatian gitu. Betul. Jadi dia ada aktivitas. Karena saya pernah membaca nih Pak di Jepang sendiri kan terkenal ritme kerjanya sangat tinggi. Iya. Dan ternyata setelah pensiun banyak yang stres. Iya. Karena langsung berhenti begitu saja gitu aktivitasnya. Jadi ibarat masuk jalan tol tiba-tiba ada rem mendadak. Betul. Rem mendadak karena sudah masuk pintu tol. Betul. Dan banyak yang stres akhirnya gitu. Iya. Dan itulah yang menjadi permasalahan yang harus dipecahkan. Dan ternyata di Indonesia juga tadi kan kalau saya bilang bahwa 10 tahun pertama nih dari tahun 2000 sampai 2010 ini gelombang pertama sudah mulai masuk wisuda nih. Nanti gelombang kedua 2010 sampai 2020 nih akan masuk. Itu yang kelahiran tahun sekitar 60-an. 60 sampai 60 akhir. 60 akhir sampai 70 awal gitu ya. Nah itu akan masuk gelombang ketiga. Nanti gelombang keempat itu yang 70 akhir. Mungkin generasi saya gitu. Betul. Gelombang ketiga itu. Betul. Dan itu kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, apakah itu stakeholder dari sisi pemerintah, dari pihak perusahaan dan lain sebagainya, ini akan menjadi permasalahan. Permasalahannya tadi ya stres tadi kan. Bayangin kalau yang stresnya 10-20 orang nggak masalah kan gitu. Negara. Ya. Kalau pernah lihat kan, apalagi Jepang. Jepang itu kan negara industri ya. Betul. Karyawannya mungkin dari satu perusahaan itu bisa sampai 10.000, ada mungkin jangan sampai 1 juta. Bayangkan pensiunnya itu sepertiganya aja ya pensiun.
itu sudah ratusan ribu. Iya. Itu kalau terjadi masalah gitu ya, stres tadi, itu kebayang kan negara mikirin bukan manusia ini mah ya, lansia. Bukan lansia, belum lansia sebetulnya ya, pensiunan gitu. Ngadepin yang stresnya luar biasa. Contoh kemarin aja waktu pemilihan anggota dewan ya. Iya, betul. Itu di Indonesia itu sampai di atas 4.000 ya, sampai 5.000-an. Itu kan berarti terjadi sudah mulai ada fenomena semacam itu. Nah, nanti pensiunan pun bisa terjadi semacam itu. Sehingga nanti harus disiapkan mekanisme untuk menjaga itu. Makanya nanti kalau di perusahaan itu ada ikatan alumni pensiunan gitu. Untuk apa? Ya untuk menghindari yang tadi. Jadi kalau ya minimal kan nanti bisa nostalgia ya, kalau misalkan ini ada aktivitas-aktivitas ketemu dengan karyawan yang masih bekerja. Itu kalau di alumni itu kan bisa seperti itu. Nah, kalau tidak dijembatasi semacam tadi, ya mungkin permasalahan-permasalahan yang seperti tadi itu akan menjadi sebuah gelombang tsunami bagi Indonesia. Gitu. Betul. Baik, kita akan jadi dulu Pak Agus. Ini menarik tentang pensiun ini, nanti kita akan lanjutkan, dan juga Anda sahabat akan bergabung. Kami akan undang dia berbicara mengenai pensiun, bukan hanya untuk yang sudah akan pensiun saja, termasuk Anda yang memang baru mau masuk kerja misalkan ya. Juga mari kita persiapkan pensiun dari sekarang. Silakan Anda bisa bergabung untuk berkonsultasi di line telepon dan juga di SMS. Terima kasih Anda terus bersama kami dalam perbincangan perencanaan keuangan syariah, pensiun bukan pindah kerja. Anda silakan bisa bergabung di line telepon atau SMS mengenai pensiun bukan pindah kerja. Ini saya pernah dapat cerita nih Pak. Seorang pensiunan Kolonel Sander yang pernah yang terkenal juga, betul, yang akhirnya juga punya bisnis yang luar biasa. Itu dimulai di usia yang 60 tahun kalau tidak salah. Bapak bisa bahas itu pensiunan gaya beliau seperti apa? Baik, sebetulnya kalau melihat sosok beliau itu jangan dilihat hanya kesuksesannya saja, gitu ya. Yang harus dilihat itu adalah secara keseluruhannya itu adalah beliau itu sosok yang memang punya jiwa di situ, jiwa entrepreneur. Nah, memang gitu, punya jiwa entrepreneur. Karena jiwa entrepreneur itu kan bisa bisa dimiliki oleh siapapun. Walaupun kita sebagai seorang karyawan bisa jadi dia jiwanya entrepreneur walaupun dia belum buka usaha gitu ya. Nah, ternyata itu ketika menjelang pensiun atau setelah pensiun itu potensi itu yang merasa menurut beliau ini tidak teroptimalkan. Nah, jadi makanya ketika beliau pensiun mengambil keputusan untuk menjadi seorang entrepreneur sejati dengan membuka wirausaha, itu adalah salah satu keputusannya yang berdasarkan tadi sebetulnya mungkin kalau dikategorikan yang tadi itu adalah hobi. Oh, gitu hobinya ya. Memang ya. Jadi sudah menjadi jiwa dia gitu, walaupun beliau adalah latar belakangnya militer gitu. Betul. Ya. Tapi jiwa bisnisnya ada. Nah, kalau waktu jadi militer mungkin berbisnis dilarang gitu. Dilarang. Kenapa? Karena mungkin dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi pekerjaannya gitu. Nah, baru setelah bisa diwujudkan ya setelah pensiun. Jadi memang dari sekarang bisa ditelusuri ya, kita punya hobi apa, mungkin ini menjadi salah satu kegiatan kita pasca pensiun seperti itu. Iya, jadi istilahnya mengukut ya ayeuna gitu. Jadi dikumpulkan kalau Kang Sigit misalkan sekarang pekerjaannya penyiar yang mungkin mulai mereview gitu kira-kira ini apa yang bisa dipotensikan. Nah, kalau bisa jangan nunggu pensiun. Oh, gitu ya. Dimulai dari sekarang. Jadi kalau mau trial by error gitu ya, mau coba-coba, mau tes itu dari sekarang. Jangan pas udah pensiun. Iya, jangan kalau bisa udah pensiun itu memang tinggal menikmati aja. Jadi artinya kalau bermain layangan itu sudah tinggi gitu ya, kita tinggal nalik ulur saja. Jadi kalaupun wirausaha harus dimulai mungkin ketika bekerja gitu. Ketika bekerja. Jadi sudah dimulai. Jadi kalau mau belajarnya sebelum pensiun. Iya, betul. Gitu. Jadi sudah ada dari sekarang bekal-bekal yang nanti disiapkan untuk pensiun itu apa tuh gitu. Baik, ada yang bergabung di line telepon Pak Agus. Saya sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Bu Aisyah di Cimahi. Iya, Bu Aisyah bagaimana? Iya, ini alhamdulillah ini tepat sekali ini sama Allah diaturnya. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Agus. Pak Agus Rijal, Bu. Pak Agus Rijal. Terima kasih nih jazakumullah sebelumnya. Iya, Pak Agus begini saat ini saya dan suami yang bekerja suami. Iya. Masih bekerja. Cuma minggu ini beliau itu sedang mau mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Pensiun dini, Bu? Nah, pensiun dini tidak dibuka oleh perusahaan itu karena perusahaan memang sedang dananya kurang membaik. Iya. Cuman kalau mengundurkan diri itu mendapatkan 10 kali gaji. Oh gitu. Tiap jam. Usianya sekarang berapa, Bu?
Nah, usia suami itu 50 sekarang ini. 50 ya. Nah, ya, suami itu usianya 50. Iya. Ibu sendiri 41. Iya. Kami itu punya anak yang saat ini masih Paling kecil aja, Bu. ya. Yang paling kecil berapa tahun? Nah, yang paling kecil ini usianya TK sekarang. TK itu sekitar 4-5 tahun ya? 5 tahun kurang. Anak ibu 4 semuanya. Ya, itu yang paling kecil aja ya? Saya patokannya ke yang paling kecil aja, Bu. Paling kecil, Iya. ya. Nah, gini Pak Agus. Iya. Suami ibu tuh sebetulnya masih 5 tahun ya. Iya. Masa kerjanya masih ada, ya. Cuman kita punya permasalahan begini. Ya alhamdulillah, ya udah amin kalau dari sisi gaji alhamdulillah. Gitu. Iya. Suami ibu dari tahun 83 nih, Iya. kerja 5 tahun lagi berakhir. Iya. Sebetulnya kalau 5 tahun nanti itu perolehan pesangonan itu alhamdulillah sekali gitu ya. Mengapa suami dan ibu itu sekarang itu udah berbulan-bulan sih kita melakukan istikharah dan lain-lain. Iya. Minggu ini kayaknya finalnya gitu. Iya. Kan alasannya di sini Pak Agus. Pertama, mengapa positif untuk ini, bulat untuk mengundurkan diri itu, ada teman suami yang sudah berjalan perusahaan di luar kantor ini yang udah berjalan maju ya, mapan gitu, dan dia mengajak bergabung untuk suami yang menjalankan satu itu. Kebetulan juga jenis pekerjaannya memang pekerjaan suami dari dulu bidangnya itu. Gitu. Nah, sebetulnya gaji yang disodorkan oleh teman suami yang baru ini sama aja dengan gaji yang sekarang ibu dapatkan. Cuman yang gaji suami yang didapatkan sekarang itu tidak mampu mencukupi kehidupan sebulan sebetulnya gitu. Karena ya terus terang aja mohon maaf, gaji yang diperoleh sekarang suami itu sebetulnya besarannya hanya mampu untuk 2 minggu gitu ya. Nah 2 minggu selanjutnya itu ya Allah aja yang mencukupi gitu dengan cara ibu kecil-kecilan usaha dan lain-lain gitu ya. Nah sementara ibu ada yang kuliah, ada yang sekolah di aliyah juga, SD juga, tetap juga. Nah ini khawatir ibu tuh dan bapak menjolimi anak-anak, jadi karena anak-anak kan butuh ini itu lah les dan lain. Betul. Dan lain. Nah akhirnya mengambil keputusan sekarang seperti itu. Walaupun perolehan gajinya sama. Perolehan gaji yang baru itu bergabung dengan teman itu mungkin walaupun sama tanpa cicilan gitu, tanpa potongan kan? Karena perolehan dari nanti pesangon yang akan diterima sekarang itu akan ditutup menutupi hutang-hutang itu ya. Nah pertanyaan ibu, salahkah gitu kami itu mengambil keputusan ini? Dikarenakan perolehan yang sekarang itu hanya sepertiganya bila 5 tahun ke depan utuh gitu, hanya atas sepertiganya. 5 tahun ke depan itu sebetulnya dapat pensiunan gitu ya? Ya, jadi kalau 5 tahun ke depan itu full tuh ya walau alam ya misalnya 300 ya Pak. Nah sekarang tuh mungkin yang mendapatkan hanya 100. Oh gitu, dikarenakan ini bukan pihak kantor yang memberikan, kami yang mengundurkan diri gitu. Oh gitu, baik. Nah, seperti itu aja. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ya ini sebetulnya kasusnya hampir mirip dengan pensiun dini, hampir mirip. Cuman mungkin perhitungannya ini yang berbeda gitu ya, berbeda. Karena apa? Kalau pensiun dini, nextnya itu kelanjutannya itu tidak ada. Kalau ini sudah ada sebetulnya, tinggal pindah kerja kalau ini. Pindah kerja gitu ya, pindah kerja saja. Gajinya juga sama. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah sebetulnya kata kuncinya di yang terakhir. Kalau disegerakan diambil sekarang manfaat pensiun itu, maka hanya sepertiga, gitu, sepertiganya hilang, gitu. Jadi itu yang seharusnya dihitung. Nah, dihitungnya itu ya mudah sebetulnya. Kalau punya bukunya, itu tinggal lihat dari faktor pengkali atau yang disebut juga faktor inflasi atau faktor investasi sekaligus. Itu paling mudah seperti itu. Ya. Jadi tinggal lihat kalau punya bukunya, ibu akan lebih mudah, gitu. Itu ada di halaman 22. Itu di situ ada faktor pengkali. Tinggal lihat saja 5 tahun kemudian, kalau kita punya uang dengan nilai seperti tadi, taruh keuntungannya yang paling minimum aja, misalkan 10%, itu diinvestasikan. Jadi artinya yang didapat itu jangan dulu dipotong utang tuh, gitu. Sebetulnya utang karena masih produktif, tidak dilunasi saat itu juga nggak masalah. Yang harus lunas itu ketika memang benar-benar sudah pensiun. Betul. Karena memang penghasilan sudah tidak ada lagi. Gitu. Kalau penghasilan masih ada, tetap aja pertahankan dulu seperti itu, nggak masalah. Nah, 100 juta ini 5 tahun kemudian ini kalau diinvestasikan dengan nilai keuntungan 10%, itu kurang lebih berapa sih? Nah, di sini lebih mudah.
Kalau pakai kalkulator tadi tinggal pijit kali, kemudian sama dengannya 4 kali. Karena 5 kali kan. Nah, berarti nanti ada angka berapa dikalikan dengan 100 juta kalau pakai kalkulator biasa. Nah, kalau pakai tabel ini tinggal dikali 1,65. Gitu ya. 1,65 coba saya hitung dulu. 1,65 ini faktor pengkalinya dikali 100 juta. Nilainya setara enggak dengan tuh, nilainya itu hanya 165 juta. 165 juta itu kalau keuntungan 10%. Kalau untuk mencapai tadi 300 juta atau sepertiganya, berarti kita harus mencapai kurang lebih keuntungan coba kalau sekitar 25%. Gitu ya. 25%. Jadi yang 100 juta tadi diambil di awal itu harus dijadikan aset, jangan diganggu dulu. Oh gitu ya. Diinvestasikan dengan tingkat keuntungan kurang lebih 25% dalam 1 tahun. Iya. Itu nilainya baru setara dengan pensiun nanti. Yang 5 tahun kemudian. Gitu. Jadi yang 100 juta itu tidak akan hilang gitu. Jadi jangan, memang terjadi kendala biasanya kalau dalam pensiun dini atau istilahnya mendapatkan tiba-tiba uang lamsam atau uang sekaligus gitu. Itu kendalanya bingung Kang Sigit. Bingungnya setelah uang dapat diapakan. Gitu. Ya, dan biasanya titik pertama kali permasalahan itu dari situ. Iya, jadi memang harus direncanakan sekarang ya. Harus direncanakan, ketika ngambil itu langsung dihitung. Nah, ini kalau diinvestasikan yang tingkat keuntungan 25%, apa gitu ya? Apa gitu. Harus dapat dulu. Jadi belum jangan udah ngambil keputusan baru nyari nanti. Harus dapat dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin mengambil keputusan saat ini salah. Kenapa? Karena nanti uang setelah didapat bingung juga, akhirnya ya udahlah sekarang ada kewajiban utang bayar dulu gitu ya. Udah lunas, padahal mungkin utang itu masih bisa tertutupi dengan produktivitas kerja kita. Nah, masih bekerja sekarang. Masih bekerja, jadi masih bisa disisihkan gitu, masih bisa dicicil lah istilahnya, cicil aja dulu itu gitu. Sampai nanti pas pensiun itu, memang salah satu syarat nanti kalau dalam pensiun itu rambu-rambu yang harus dipenuhi adalah bebas dari hutang. Kenapa? Kan kita sepakat bahwa hutang itu adalah pendapatan yang disegerakan. Kalau pendapatannya sudah disegerakan, berarti pensiun itu sudah tidak ada lagi pendapatan yang signifikan. Berarti tidak ada lagi hutang harusnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi pendapatan yang disegerakan. Gitu ya. Jadi artinya salah satu rambu-rambu yang harus dipatuhi adalah ketika pensiun ini tidak boleh berhutang. Jadi nanti kalau tadi nambahin yang mau berwirausaha di saat pensiun, pertimbangannya kalau tadi hobi adalah untuk ini ya latar belakang gitu segala macam. Dan yang harus menjadi syarat lagi adalah jangan menggunakan modal dari hutang. Nah itu kalau pensiun. Kalau pensiun. Jadi kalau bisa wirausahanya ya dari modal maksimum sepertiga yang kita miliki. Baik. Gitu, seperti itu kan gitu. Baik, kita kenal telepon yang sudah menunggu juga nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hakim, silakan. Pak Gus. Iya, gimana Pak? Ada yang beranggapan bahwa pensiun itu masa kematian awal katanya. Masya Allah. Dahsyat luar biasa ya. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk memfasilitasi rekan-rekan yang akan pensiun. Pensiun ini masih panjang-panjang nih. Iya. Antara 15 sampai 20 tahun. Iya, alhamdulillah itu waktu bernapasnya masih ini Pak. Ya, betul. Dan terakhir akhirnya saya bersinergi dengan rekan yang dari BUMN. Iya. Karena dia itu 15 tahun kemudian juga akan pensiun. Alhamdulillah setelah kita arahkan dia sekarang sudah mengambil 3 rumah. Iya. 1 rumah untuk ibunya, 1 rumah untuk istrinya, dan 1 rumah untuk persiapan putra putrinya. Iya. Ini planningnya sudah sangat bagus. Iya. Dan kemudian ada yang perlu digarisbawahi ini Pak Agus. Iya. Setelah saya mendapatkan ilmu dari seorang Prancis dan seorang Jerman, bahwa orang yang terlatih otaknya, katanya begitu Pak Agus ya. Iya. Dia akan terhindar dari kepikunan dan insya Allah semangat kerjanya akan tinggi. Iya. Dia mencontohkan gurunya yang profesor itu di usia 98 tahun masih menjadi seorang wirausaha. Iya. Nah, dalam posisi dilematis, kalau tadi Pak Agus katakan masa pensiun itu sebaiknya diajak ke masa-masa yang tidak terlalu rumit ya. Iya. Sementara di sisi lain ada yang mengatakan rumit itu tidak jadi masalah. Yang penting dia menikmati katanya. Karena dicontohkan sang profesor tadi. Kemudian saya alihkan rekan-rekan yang sekarang di BUMN dan beberapa sektor swasta, ada yang sekarang mencoba untuk di usaha trading ya Pak Agus.
kemudian ada usaha makanan dan lain sebagainya. Dan yang lebih membanggakan bagi saya adalah ada rekan yang berkata begini, saat saya bekerja menjadi seorang PNS, menghitung uang puluhan juta itu kayaknya menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi saat dia trading di batu bara, menghitung uang ratusan juta itu katanya ada di depan mata. Nah, sebaiknya bagi orang-orang tua kita ataupun bagi kita-kita yang mempersiapkan pensiun seperti itu, seharusnya seperti apa yang dilakukan? Biar tadi menikmati masa-masa yang kata orang menyeramkan tadi. Kemudian bukankah dalam Islam juga dikatakan, digarisbawahi bahwa tidak ada waktu yang sia-sia, kan begitu lagi? Betul. Dan ikhtiar itu sepanjang masa tidak ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penjelasannya belum selesai ya, hobi ternyata. Hobi. Baik. Ini alhamdulillah tadi ada testimoni dan ternyata referensinya juga tadi ada juga yang dari beberapa yang sudah menjalani pensiunan gitu. Itu bagus sekali gitu ya. Nah, kalau kita bedah lebih dalam gitu, sebetulnya tadi yang saya sampaikan tentang hobi itu penjelasan lebih jelasnya itu seperti tadi. Jadi bukan berarti, jangan salah loh Kang Sigit, yang namanya hobi itu boleh jadi rumit loh. Hobi itu boleh jadi rumit ya? Boleh jadi rumit. Tapi bagi dia ringan. Kenapa? Karena dia biasa. Oh iya. Gitu. Orang kan beda-beda ya? Iya, beda-beda. Jadi makanya untuk menafsirkan rumit ini memang relatif gitu ya. Kalau seorang yang biasa dengan teknik gitu ya, mungkin hobi seperti merakit pesawat ini gitu ya, atau mobil mobil yang pakai remote. Itu sesuatu yang biasa, padahal itu rumit gitu ya. Iya, betul. Bautnya aja kecil, komponen kabelnya segala macam. Tapi bagi dia adalah sesuatu yang biasa. Nah, mungkin bagi orang lain itu adalah sesuatu yang rumit gitu. Nah, mungkin bisa diterjemahkan seperti itu. Kalau tadi ada contoh seorang profesor gitu ya. Kalau latar belakangnya pendidikan itu biasanya akan berbeda. Berbedanya maksudnya apa? Pendidikan itu kan rata-rata yang digunakan adalah pikiran ya. Pikiran. Jadi kalau di kategori itu ya sama dengan technical orang-orang teknik. Ya bagi yang bersangkutan walaupun udah sampai usia 90 tahun kemudian berentrepreneur adalah sesuatu yang enjoy ya, karena memang bagi orang-orang yang technical atau orang-orang yang biasa dengan rumit itu dikasih sesuatu yang seperti tadi gitu, tantangan yang begitu berat, itu bagi dia adalah sesuatu yang biasa. Jadi penekanan hobi di situ itu juga harus menjadi relatif gitu. Jadi dilihat latar belakangnya. Jadi jangan sampai, kalau di saya itu ada alat tesnya, ada alat tes yang paling umum itu adalah dominan, influencer, steady, sama compliance atau yang disebut teknik tadi. Nah, jangan sampai orang yang tipenya dominan itu biasanya paling mudah itu tipe-tipe karakter pemimpin yang dia kalau orasi ya luar biasa gitu. Tapi kalau disuruh bikin sesuatu yang konsep yang lebih teknis gitu ya, dia nggak kepikiran sampai sejauh itu. Nah, jangan sampai loncat. Jadi dari sisi pemahaman hobi tadi itu juga harus jelas. Kalau bisa dites dulu karakter saya itu seperti apa. Sehingga nanti tingkat kerumitannya itu ya disesuaikan dengan karakternya, sehingga nanti tidak menjadi masalah gitu. Itu yang pertama. Jadi menikmati tadi, kalau saya lebih menggarisbawahi lagi, ini menjelaskan sebaiknya ada alat ukur tadi, lebih ke karakter. Ya tergantung orang mungkinnya tadi ya, menikmati ini ya. Ya, jadi ada yang hobinya itu yang lebih ke, ya saya mengikutin arus aja, itu yang steady. Jadi saya mah biasa-biasa saja gitu. Jadi nggak neko-neko gitu ya. Mungkin yang tadi yang ngitung uang yang sampai ratusan juta itu adalah sesuatu yang biasa, mungkin dia tipenya teknik, gitu ya. Dia terbiasa dengan angka-angka. Tapi bayangkan orang yang mungkin, ya contoh kecil lah kalau kita lihat di tayangan-tayangan di televisi yang uang kaget itu, bagi yang nggak biasa kan pingsan, Pak. Betul, langsung pingsan. Ya, jadi ini jangan sampai juga tadinya ingin menikmati pensiun ini ketika lihat, wah dapat proyek luar biasa ratusan juta langsung stroke. Gitu. Itu kan luar biasa kan. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah kalau rujukan di Islam sendiri seperti apa, saya ini dari tadi sudah membayangkan, sudah ingin menyampaikan itu. Pedomannya adalah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah apa yang kata kunci yang saya ingin garis bawahi adalah, betul tadi kata menikmati itu harus dijadikan sebuah pedoman. Tapi ada benang berikutnya itu adalah bersyukur. Ya. Jadi di surat Al-Ahqaf itu, di situ kan ditegaskan kita harus sering-sering berdoa.
Robi auzi'ni an askuro nikmataka lati. Gitu. Di situ sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang mempersiapkan pensiun ini mulai usia 40 itu sudah harus hafal doa tadi. Gitu. Kalau bisa dari sekarang ya. Kalau bisa dari sekarang supaya nanti lebih mudah. Nanti setelah usia 40 itu sudah actionnya gitu ya. Jadi menikmati tadi harus diikuti dengan bersyukur. Jadi jangan sampai nanti karena baru menikmati di masa pensiun uang-uang yang begitu luar biasa, pensiun jadi lupa diri gitu ya. Jadi bukan lagi menikmati, jadi sesuatu yang keluar dari apa yang seharusnya dia nikmati. Itu juga jadi jangan sampai salah. Jadi kalau ingin jadi patokannya, kalau di Islam sendiri itu kalau di batasan usia itu ya di surat Al-Ahqaf ayat 15 itulah yang bisa menjadi patokan bagaimana mempersiapkan pensiun yang ideal. Seperti itu Mas Sigit. Baik, itu dia untuk Abu Hakim. Dan bagi Anda yang membutuhkan buku perencanaan keuangan syariah, silakan bisa ditelepon saja. Baik, di sini ada seorang ibu yang ingin menganalisa mungkin putranya yang sudah bekerja di perusahaan swasta nih Pak Agus, misalnya 26 tahun sekarang ini. Ini mengikuti apa ya, DPLK ini ya di bank syariah, semacam asuransi atau apa ya DPLK? DPLK itu bukan asuransi Kang Sigit, itu lembaga keuangan yang disiapkan. Bisa jadi dia perusahaan asuransi, bisa jadi dia perusahaan perbankan. Seperti itu mungkin ikut DPLK di bank syariah per bulannya Rp200.000 katanya. Ini sampai usia 50 tahun. Apakah sudah cukup menurut Pak Agus katanya? Gajinya Rp2.800.000. Salah satu pengeluaran yang dikeluarkannya adalah untuk kos. Untuk kosnya sekitar Rp425.000. Baik. Ini ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama adalah tentang jenis kelembagaan dalam mempersiapkan pensiun. Nah, kalau secara undang-undang itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 itu pemerintah sudah menggarisbawahi ya, ada dua lembaga yang secara khusus menangani dana pensiun, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada dua. Nah bedanya apa? Kalau dana pensiun pemberi kerja itu biasanya terintegrasi dengan perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu sendiri yang menyelenggarakan lembaga pensiun. Itu ada beberapa. Kalau perusahaan besar saya sebut saja seperti Telkom gitu ya, ada. Kemudian kalau dulu tuh kalau tidak salah PT Pos gitu ya, perusahaan-perusahaan BUMN lah yang besar gitu ya. Itu biasanya sudah ada di situ tuh dana pensiun pemberi kerja. Bahkan saya juga pernah ngisi itu, ada juga yang dari Bank Indonesia seperti itu. Itu juga ada. Nah itu bisa ditanyakan apakah di perusahaan tempat bekerja itu ada lembaga itu. Kalau ada, itu biasanya memberikan benefit itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja tadi, maka pemerintah masih memberikan kesempatan dana pensiun lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan swasta yang dipersiapkan untuk investasi pensiun. DPLK ini ya? DPLK tadinya. DPLK tadi ini biasanya diselenggarakan oleh ada dua ya. Pertama, lembaga perbankan. Setahu saya kalau di Bandung itu, kalau perbankan yang baru ada, kalau tidak salah itu Bank Jabar kalau tidak salah. Itu saya pernah lihat brosurnya ada DPLK. Yang lainnya itu saya belum lihat. Sementara kalau perusahaan asuransi sudah banyak. Tapi perusahaan asuransi ini harus diingat. Dan yang perbankan juga sama, ada yang menawarkan dana pensiun. Tapi ada yang berbeda dari sistem DPLK. Karena gini, DPLK ini diatur oleh undang-undang, ketentuan investasi dan segala macamnya diatur. Nah sehingga tingkat resiko dan segala macam itu sudah sangat minim sekali. Jadi, safety lah ya. Ya, jadi konservatif sekali lah gitu. Dibandingkan dengan di perusahaan yang sama juga mungkin bisa ada gitu ya. Apakah perusahaan asuransi atau perbankan, dana pensiun juga, cuman dia dikelola secara mandiri, artinya investornya atau kitanya sendiri yang mengelola. Karena tadi kan punya hitung-hitungan, harus untung misalkan sekitar 10 atau 12% atau mungkin sekitar 15% atau 20%. Maka dia akan mengukur gitu, mengukur sendiri. Nah itu walaupun di perusahaan yang sama, itu bukan kategori DPLK yang diatur oleh undang-undang tadi. Iya, kita tanya dulu ini apa gitu jenisnya. Ya, jenisnya. Jadi kalau DPLK itu akan resmi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Gitu ya. Jadi lembaga ini penyelenggara DPLK gitu. Berarti yang lebih aman apakah berarti DPLK? Bergantung tujuan tadi kan. Bergantung tujuannya. Ya, jadi kalau misalkan tadi DPLK-nya sudah diikuti, nggak masalah, tinggal lanjutkan. Ini di bank syariah ikutnya, Pak? Ya, sudah ikut, oke. Biasanya bank syariah itu, bank ini
sebagai agen. Agen ya. Agen dari produk DPLK yang ada. Karena DPLK ini karena SK-nya kan harus langsung dari menteri gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi surat izinnya juga itu khusus. Nah, biasanya perusahaan asuransi atau perusahaan ini tuh ada juga yang bertindak sebagai agen. Jadi dia menjualkan produknya gitu. Oke, kalau sudah punya DPLK seperti tadi dengan gaji yang ada harus bagaimana? Ya sebenarnya tidak masalah. Cuman kita harus rajin nanya. Nanya apa nih Pak? Nanyanya dari sisi keuntungan atau dari benefit yang akan didapat nanti. Itu harus jelas dulu ya? Harus jelas. Kenapa? Karena itu akan masuk ke rencana kerja kita. Rencana kerja untuk pensiun. Kalau boleh kan 200.000 per bulan nih Pak, 200.000. Nah, 200.000 per bulan itu nanti dapatnya berapa? Dalam masa pensiun. Ini sampai usia 50 tahun. Wah, usia 50 tahun. Ini saya sekalian nyambung dengan perhitungan yang tadi, yang 0,5 miliar itu Kang Sigit. Itu ternyata kalau yang 0,5 miliar ini, kalau keuntungan investasinya 15% per tahun, itu cukup 200.000 juga Kang Sigit sebulan. Iya. Kalau disiapkannya 25 tahun. Jadi kalau tadi di usia 26 ya 25 lah dihitungnya. Iya, jadi sama 25 juga kan. Iya. Nah, berarti kan sebetulnya sama hitungannya yang tadi. Jadi kurang lebih gaya hidupnya sudah dihitung 3,8 juta nih Kang Sigit. Gitu. Tapi dengan catatan 200.000 per bulan itu dilihat keuntungannya tadi 15% enggak? Iya. Kalau tidak berarti di bawah itu. Jadi makanya apapun yang diikuti untuk program pensiun itu kita harus tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Baik. Nah, kalau tahu hasil akhirnya kita bisa memprediksi. Kan kita inginnya tuh gaya hidup tidak berubah gitu ya. Gaya hidup tidak berubah. Kalau bisa lebih baik kan? Bisa lebih baik. Jadi jangan sampai sebelum pensiun makan 3 kali, ketika pensiun jadi 2 kali atau 1 kali, itu jadi repot kan. Nah, jadi kalau bisa gaya hidup tidak berubah. Nah, ketika tidak berubah itu maka kita harus bisa menghitung tadi gitu. Jadi kalau tadi kita hitung, ya sebetulnya kalau dengan tingkat keuntungan 15% itu tidak masalah. Cuman biasanya DPLK itu jarang yang sampai 15%. Biasanya berapa Pak? Di bawah 10 atau? Enggak, di atas biasanya 10 sampai 12%. Jadi masih di bawah 15%. Jadi kalau tadi hitung-hitungan itu sebetulnya ini masih relatif yang mendekati. Nah, kekurangannya inilah mungkin harus disiapkan secara mandiri. Ya, karena kan ini 2,8 juta ini kan ini masih berubah nih. Iya. Gitu. Nah, apakah standarnya sekarang akan sama dengan nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Jadi makanya saving untuk pensiun ini bisa jadi berubah. Disesuaikan dengan hitungan tadi. Jadi jangan alergi dengan hitung-hitungan dan jangan cukup sekali menghitung. Kalau bisa minimum 5 tahun sekali dievaluasi. Gitu. Karena kan perubahan gaya hidup, perubahan pendapatan itu akan mempengaruhi nanti. Kalau ini DPLK ini apakah nilainya bisa berubah tidak Pak? Misalkan ternyata kita mau menaikkan bukan 200.000 jadi 500 misalkan. Nah, itu bergantung dari aturan yang dia buat. Karena kan aturan itu nanti akan disahkan oleh peraturan menteri tadi. Jadi ada klausulnya ya, apakah bisa berubah setiap tahun? Ya, ada juga yang tidak. Ada juga yang kalau mau upgrade istilahnya atau mau penambahan dia harus buka baru. Oh, ada seperti itu. Buka baru yang harus hati-hati itu adalah otomatis kalau buka baru itu adalah penambahan biaya. Nah, jadi kalau sebisa mungkin baiknya upgrade bukan buka baru. Upgrade. Jadi biayanya tetap satu, jadi tidak buka rekeningnya terlalu banyak-banyak gitu. Dan memang sebaiknya juga kalau bisa jangan satu rekening. Jadi artinya ya ada rekening pembanding lah gitu. Karena apa? Kalau ada di 2 tempat atau di beberapa tempat dalam istilah investasi itu sebagai diversifikasi atau memperkecil risiko. Jadi nanti jangan sampai ini kan waktunya cukup panjang. Syukur-syukur kalau perusahaannya 25 tahun ke depan masih ada. Gitu. Kalau tidak ada itu jadi masalah kan. Kalau di iklan berubah jadi tukang ikan Pak. Iya gitu. Jadi makanya kalau ada beberapa itu akan lebih mudah juga. Cuman ada beberapa juga harus mempertimbangkan biaya gitu. Jadi jangan sampai wah diversifikasi ya harus banyak. Oh bikin 10 gitu. Bikin 10 biayanya jadi 10 tidak efektif juga gitu. Tapi harus pertimbangan yang berbagai tadi lah gitu. Jadi kalau DPLK mungkin lihat dulu perusahaannya Pak ya. Perusahaan. Banknya juga mungkin. Banknya. Jadi kalau penyelenggaranya siapa, lihat track record. Jadi jangan sampai usia bank dengan harapan kitanya itu masih jadi usia banknya itu baru 5 tahun. Iya. Baru 5 tahun. Harapan kita 25 tahun kan masih ini gitu ya. Ya kalau bisa
perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Biasanya patokan di perusahaan keuangan itu disebut mapan itu kalau sudah melewati masa 10-15 tahun. Jadi coba dilihat, dipilih yang usianya mungkin 15 tahun ke atas lah ya. Ya, biasanya kalau sudah cukup 10 atau 15 tahun itu biasanya itu di standar penilaian secara internasional pun perusahaan itu sudah mulai memasuki tahap mature atau tahap matang. Betul. Itu jarang di perusahaan-perusahaan yang seperti itu tuh keputusan untuk tutup langsung itu jarang. Dia sudah melewati badai gitu ya. Jadi kalau dihitung dari sisi bisnis BEP-nya sudah mulai lewati gitu ya. Jadi jarang yang ngambil keputusan untuk segera ditutup gitu. Dan banyak ya kalau di Indonesia bank-bank yang sudah usianya bahkan lebih dari 20 tahun gitu ya. Sudah, bahkan bank syariah pertama pun sudah lebih dari 10 tahun loh. Luar biasa. Sudah 15 tahun lebih kan. Ya? Iya, jadi makanya apalagi sekarang yang syariah itu kita jangan a priori, sudah banyak kok yang eksis gitu. Alhamdulillah. Jadi kita bisa ngikutin program-program yang mereka keluarkan gitu. Baik, kita akan jeda kembali ya Pak Agus ya. Dan juga yang akan kembali bergabung masih ada kesempatan hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda terus bersama kami. Sudah jam 8:31 waktu di studio menunjukkan. Tinggal setengah jam lagi kebersamaan kita di perbincangan perencanaan keuangan syariah, pensiun bukan pindah kerja. Itu dia yang sedang kita perbincangkan. Silakan yang akan bergabung. Ini menarik, ada pertanyaan berikutnya di SMS nih Pak Agus. Kalau tadi kan kebanyakan pekerja nih. Kalau ini ada wira swasta nih Pak Agus. Wira swasta usia 29 tahun. 29 tahun. Punya anak satu usia 2 tahun. Ini berapa besar biaya pensiun yang harus disisihkan tiap bulannya katanya? Iya. Kalau tadi rata-rata adalah yang dihitung itu adalah karyawan, gitu ya, karyawan. Relatif kalau karyawan itu dengan gaya hidup karyawan itu akan lebih mudah. Tapi ternyata permasalahannya itu biasanya dalam investasi. Iya, betul. Investasinya kenapa? Karena pemahaman investasi, kalau kemarin yang pernah kita bahas itu, makanya kata saya ada kaitan dengan investasi kemarin, itu rata-rata awam dalam hal investasi. Nah, sekarang bagi wira swasta apakah ada kata pensiun? Sebaiknya ada. Sebaiknya ada, biasanya nggak ada. Sebaiknya ada. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti di pensiun ini kalau kita lihat secara syariah gitu, kita di Islam itu sebetulnya ada istilah pensiun. Ada istilah pensiun. Nah, arti pensiun ini maksudnya apa? Arti pensiun ini lebih ke regenerasi. Oh, regenerasi. Lebih ke regenerasi gitu. Jadi kita menjabat, jadi jangan sampai menjabat sesuatu tuh sampai meninggal gitu. Sehingga abadi gitu ya. Sehingga kita tidak pernah mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Nah, sama dalam wirausaha juga sama. Wirausaha ini kan sebisa mungkin apa yang sudah kita rintis, kalau memang itu adalah maslahat, itu adalah baik, dan itu bisa ditiru oleh keluarga gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang eksis gitu ya, yang sudah besar gitu, itu bisa diturunkan. Nah, kalau sudah bisa diturunkan, berarti kan dia ini harus mewarisi ilmu. Nah, berarti kan nanti di masa pensiun ini harus memberikan kesempatan. Gitu. Jadi jangan sampai, karena terjadi kendala-kendala itu biasanya mewarisi generasi pertama katanya adalah generasi yang menikmati perusahaan itu kalau sudah meninggal ya. Kalau sudah meninggal gitu ya, perusahaannya eksis, generasi pertama adalah generasi yang menikmati hasil. Generasi yang kedua itu yang menghabiskan. Asetnya mulai turun gitu ya. Betul. Kemudian nanti yang ketiga, nauzubillah, menghancurkan, masya Allah ya. Itu jadi jangan sampai terjadi anekdot yang semacam itu. Jadi kalau bisa ada jeda pensiun tadi, bukan berarti kita berhenti dari aktivitas, bukan. Regenerasi. Jadi, regenerasi nanti larinya. Kita memposisikan diri. Oh, saya ini kan udah pensiun. Kalau misalkan ini dilanjutkan oleh ahli waris, misalkan oleh anak gitu ya. Saya udah mematok usia pensiun misalkan 55 atau 60. Nah, kalau dilanjutkan oleh generasi berikutnya, maka yang memegang keputusan itu sesungguhnya mereka. Karena mereka yang bertindak dalam operasional. Kita penasehat spiritual mungkin ya. Penasehat sebagai pengawas. Pengawas gitu ya. Ya, kalau kata orang tua mah ya bagian nyintrikna lah gitu ya. Jadi kalau misalkan operasionalnya terlalu agresif gitu ya, atau terlalu berspekulasi sehingga kita mengingatkan gitu, hal semacam itu. Dan itu sudah mulai
diajarkan oleh pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Betul, di Indonesia banyak perusahaan yang sudah banyak generasinya sudah berbeda. Seperti perusahaan jamu gitu ya. Iya, jamu gitu ya. Kemudian kalau grup yang paling besar itu Lipo ya. Iya, betul. Lipo juga itu sudah mulai kelihatan ya, Lipo Group gitu. Itu sudah mulai ada, kemudian grupnya Ciputra gitu ya. Itu kan sering ada di talk show gitu ya, di televisi. Itu kan sebenarnya posisi beliau itu lebih banyak bukan sebagai decision maker utama. Betul. Jadi anak-anaknya yang maju ke depan gitu untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena udah zaman anaknya. Gitu. Bukan zamannya beliau lagi. Iya. Jadi beliau itu hanya mengingatkan, ini kekencengan loh ininya gitu ya, gasnya gitu ya. Ini investasinya terlalu agresif sehingga harus dicari pengaman misalkan. Kalau enggak harus mulai dikendorkan. Nah, itu jangan terlalu kenceng. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas-tugas dari pensiunan tadi. Jadi bukan berarti juga pensiun memang benar-benar berhenti gitu. Bukan. Yang disebut kan saya juga disebutkan bukan pensiun berhenti kerja kan di situ. Bukan pindah kerja. Jadi artinya ya memang di posisi juga sudah tidak mempermasalahkan lagi masalah income, pendapatan. Kalau tadi usianya 29 ya yang jadi pertanyaan gaya hidup yang seperti apa yang akan disusun. Iya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang sudah mulai menghitung-hitung nih. Kalau tadi saya ngasih contoh di usia 30 itu sebagai rata-rata yang paling telat lah di usia 30 baru memikirkan pensiun gitu ya. Nah, kalau punya bukunya itu lebih mudah, nanti tinggal hitung gaya hidupnya mau seperti apa nih. Nah, minimum itu kan sepertiga dari yang sudah ada saat ini. Kenapa? Karena nanti itu kewajiban-kewajiban itu akan berkurang. Cuma nanti harus hati-hati. Seperti tadi ada ibu yang dari Cimahi gitu ya. Setelah saya hitung, anaknya itu usia sekarang 4-5 tahun. Usia suaminya itu 50 tahun. Itu Kang Sigit nanti si anak kecil ini itu masuk kuliah, usia bapaknya udah 68 tahun Kang Sigit. 68 tahun. Berarti kan itu sudah harus mulai terfikirkan nih. Iya. Gitu. Jadi ini akan menjadi kewajiban ekonomi siapa atau harus bagaimana? Gitu. Jadi harus dipikirkan. Dan selesai kuliah, kalau selesai kuliahnya sekitar 5 tahun, itu usianya sudah 73 tahun si bapak ini, yang tadi ngambil keputusan pensiun tadi. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Jadi sepertiga itu harus ditambahkan dengan kewajiban tadi. Terus bagi yang belum haji umroh, nah itu setidaknya di usia 55 itu adalah puncak kesehatan fisik lah. Jadi kalau bisa jangan sampai usia 60 baru haji umroh gitu. Kalau bisa 55 ya. 55 itu menjadi pertimbangan juga. Jadi mau mempertimbangkan haji umroh, insya Allah pekan depan kita akan bahas itu. Itu mulai direncanakan dari sekarang. Iya. Gitu. Mulai dari direncanakan sekarang, dan paling mentok itu sebisa mungkin usia 40 atau 55 itu sudah berhaji umroh. Baik, ini menarik. Gitu. Akan dibahas pekan depan ya Pak. Pekan depan kalau haji umroh. Nah, dan timingnya pas sekali karena musim haji umroh sekarang. Haji umroh gitu. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang tadi harus dipertimbangkan. Jadi walaupun wirausaha, pensiun itu harus jadi masuk agenda dalam keuangan kita. Seperti apa kalau yang wira swasta, apakah ikut DPLK lagi atau bagaimana Pak? Ya. Tadi kan ada beberapa alternatif instrumen investasi. Nah, kalau pemerintah mengaturnya itu untuk investasinya konservatif. Nah, sebetulnya kalau waktunya lebih dari 10 tahun atau 15 tahun, kita bisa sedikit naiklah ke level yang moderat atau mungkin agresif juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi itu juga maksimumnya 2/3 yang segitu. Gitu ya. Jadi maksimum 2/3. Jadi bisa saja kalau konservatifnya 1/3, moderatnya 1/3, 1/3 lagi yang agresif itu nggak masalah. Di usaha yang sekarang bisa nggak kita berinvestasi? Bisa saja, gitu, bisa saja. Tapi sebisa mungkin ini kan usaha satu-satunya. Dalam prinsip investasi itu juga mengenal diversifikasi atau investasi itu dipecah-pecah ke beberapa instrumen. Ya nanti harus ikut DPLK ikut juga, sebaiknya ikut, gitu. 1/3 lah. Ikut gitu minimum gitu. Kalau misalkan kurang puas, karena rata-rata juga kalau sudah mendapatkan return yang tinggi, wirausaha kan returnnya tinggi gitu ya. Investasi ke yang keuntungannya kecil gitu ya, di bawah 10, di bawah 15%. Itu kayaknya seperti yang tadinya biasa naik mobil balap, tiba-tiba harus naik tadinya kuda jadi keledai gitu ya. Tadinya yang kecepatannya tinggi gitu ya, tiba-tiba harus rendah. Mungkin saat ini tidak akan terasa sekali gitu. Tapi nanti akan lebih terasa lagi bahwa di saat pensiun itu, bahwa aset yang kita sisihkan itu akan memang benar-benar kita butuhkan. Gitu. Jadi itu yang jadi harapan. Jadi ya kalau ada tadi penawaran DPLK ya berusaha ikuti. Kalau misalkan belum ada penawaran,
bikin rencana sekarang, nyari. Gitu, mumpung usianya 29, 30, betul. Gitu, seperti itu. Baik, kita akan coba kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ibu Ruhyat tadi kemarin. Iya, Bu Ruhyat. Ya. Ini itu ya, Ustaz. Dia punya usaha kecil biasa gitu. Usaha ibu sekarang udah 55 tahun. Sudah diperlukan pensiun dah. Tapi usaha itu tuh tidak ada meneruskan. Karena anak-anak ibu tuh semuanya perempuan. Yang 2 sudah menikah, yang 1 masih kerja di suatu perusahaan. Itu sudah memotivasi ini harus dikelola dengan baik supaya nanti ada yang meneruskan. Tapi anak-anak ibu tuh sudah ada yang yang percaya usaha ibu, bahwa ibu sudah usaha ini sudah ada ini hasilnya ini sudah sendiri ini. Ketika itu tidak ikut meneruskan usaha ibu itu. Dan usaha ibu udah 5 tahun jadi ingin istirahat gitu ya. Tapi ini sudah ada yang meneruskan. Bagaimana untuk memotivasi anak ibu supaya dia tuh mau melanjutkan usaha ibu gitu. Baik, Ibu. Bidangnya apa, Bu? Itu jual baju beli dari Tanah Abang. Perdagangan berarti ya? Ya, tradisional. Perdagangan. Berarti ibu bukan menyelenggarakan sendiri konveksi gitu, bukan ya? Oh, bukan. Manufaktur bukan. Perdagangan berarti maksudnya. Oke, iya. Itu ibu salurkan ke lain gitu ya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bidangnya retail, jadi bukan manufaktur ya. Jadi bukan perusahaan yang konveksi seperti itu, bukan. Retail ini memang sangat rawan, Kang Sigit. Rawannya apa? Karena retail itu pertama marginnya kan memang tidak terlalu besar gitu ya. Betul. Terus sangat-sangat rentan terhadap perubahan zaman. Jadi kalau tadi misalkan orang tua sudah merintis, anaknya kok tidak ada yang mengikuti. Mungkin boleh jadi karena tingkat kerumitannya seperti tadi, kemudian kendala-kendala yang dihadapi itu membuat ya motivasi juga tidak, jadi istilahnya kurang tertarik atau mungkin asa kakararagok gitu ya. Jadi kok ini sesuatu bidang yang baru, apalagi kalau dulu kuliahnya tidak terkait bidang itu gitu. Nah, bagaimana memotivasinya? Sebetulnya yang harus ditekankan pertama sekarang adalah jadikanlah usaha yang sekarang itu adalah sebagai usaha atau sebagai aset atau sebagai perusahaan. Jadi kalau awalnya kan itu milik gitu ya. Iya, betul. Kita bekerja di sana. Nah, ketika itu dijadikan sebuah usaha, sebetulnya bisa saja siapa saja yang mengelola. Oh, jadi kita meng-hire orang? Ya, meng-hire orang yang memang dipercayakan. Gitu, dipercayakan untuk mengelola. Makanya, kalau sudah bisa meng-hire orang, itu kan berarti usahanya harus besar. Jadi, toko kelontongan misalkan ya, toko kelontongan. Ya kalau tokonya sebesar-besar itu saja, meng-hire orang yang mungkin hanya sebatas beberapa generasi saja gitu. Tapi kalau bisa sampai toko kelontongan ini menjadi toko kelontongan yang di beberapa titik gitu, itu yang menjadi seperti franchise gitu ya, ada di beberapa tempat gitu. Itu bisa jadi perusahaan. Nah, kalau sudah jadi perusahaan sebetulnya ingin diteruskan ke generasi itu tidak perlu terlibat dalam operasional. Kalau memang tidak istilahnya tidak menjiwai untuk operasional. Bisa saja anak-anak ini terlibat dalam manajemen, gitu, manajemen. Jadi misalkan nanti di situ kalau komposisi yang ideal, misalkan kan ibu duduk misalkan seperti komisarisnya, gitu ya, sebagai penasehatnya. Kemudian nanti anak-anak itu sebagai direktur-direkturnya. Kan nanti di situ ada manajer-manajer yang sifatnya operasional, gitu. Nah, jadi kalau tidak tertarik di bidang yang operasional tadi, jangan dipaksakan, gitu. Karena alih-alih ya keterpaksaan tadi itu nanti bukannya memakmurkan, membuat usaha ini maju, malah menjadi menjatuhkan, menghancurkan. Jadi harus pisahkan dulu. Ini anak akan dilibatkan di tingkat manajemen atau tingkat yang ya mungkin ketemunya juga bisa sebulan sekali atau hanya seminggu sekali gitu. Atau yang operasional. Kalau operasional itu otomatis harian. Nah, mumpung sekarang bisa meng-hire orang yang harian nih, mungkin kita sekarang masih bisa interaksi dengan orang itu. Gitu. Nah, berikutnya nanti anak juga dilibatkan untuk mengawasi. Sehingga nanti pengawasan kita bukan lagi ke operasional, nanti ke anak. Gitu. Kenapa? Karena anaknya sudah mulai meng-hire yang operasional tadi. Jadi sudah mengelola tadi. Nah, harus ditekankan juga ke anak bahwa ya sekalian berbakti lah gitu ya ke orang tua. Juga ingat loh bahwa ini tuh adalah usaha sebagai aset orang tua. Kan kalau meminta-minta, bukan meminta-minta, artinya berharap pada apa ya,
pemberian dari orang dari anak itu kan sebetulnya tidak layak gitu lah. Bukan tidak layak lah, jangan sampai lah gitu direncanakan seperti itu. Tapi minimal dengan membantu usaha ini sama saja dengan menjaga aset. Betul. Gitu. Apalagi ini kan sudah lama nih. Sayang sekali kalau memang berhenti kan istilahnya. Iya, jadi pelanggannya juga kan sudah ada. Kemudian marketnya sudah terbentuk. Tinggal sebetulnya ini membuat manajemennya aja yang lebih baik. Jadi buat manajemen nanti anaknya bisa diposisikan sebagai manajemen sesuai dengan keinginannya mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi akan lebih mudah karena kalau ada yang melanjutkan dari orang tua ke anak, itu akan lebih mudah biasanya untuk, walaupun sebetulnya tantangannya juga lebih besar. Biasanya dalam bisnis itu menegur kerabat gitu ya, dengan menegur pegawai itu akan lebih mudah menegur pegawai. Kenapa? Karena kalau pegawai itu kan kompensasinya jelas. Dia akan, saya kalau ngeyel terus gaji bisa dipotong atau mungkin bisa dikeluarkan. Tapi kalau anak mungkin enggak. Nah, mungkin inilah nanti yang harus dimasukkan sisi-sisi pendidikan terhadap anak. Jadi jangan sampai si anak ngeyel terus sama orang tua. Berbakti. Baik, ada lagi yang mengirimkan SMS nih Pak Agus. Di sini ada seorang guru PNS, usianya 48 tahun Pak Agus. Punya anak 2 mahasiswa, 3 akhir dan masih semester 1. Gaji plus TPP apa tuh Pak? TPP. Tunjangan apa ya? Tunjangan profesi mungkin seperti itu. Kurang lebih gajinya 7,5 juta. Plus TPP itu. Dari pensiunan dan di bawah janda, seorang janda, punya pensiunan juga 1,2 juta. Mempunyai tabungan 125 juta. Tidak punya cicilan atau hutang ke bank. Kira-kira katanya usaha apa yang bisa cocok dilakukan? Pertanyaannya ke usaha ya. Ke usaha. Jadi hutang tidak ada. Jadi memang plus-plus ya, surplus ya. Alhamdulillah ini kan kalau PNS biasanya dapat nanti pensiunan juga. Walaupun sebetulnya kalau pensiunannya bisa dilihat kan, ini kelihatan yang 1,2 ini dari suami. Dari suami. Jadi kalau sekarang pendapatannya 7,5 juta, itu ketika pensiun boleh jadi dapatnya sepertiga, Kang Sigit. Sepertiga, itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Gitu kan, miris juga ya. Betul. Apalagi kalau tadi masih ada anak yang masih kuliah gitu ya. Semester 1 masih ya. Iya. Jadi makanya sebetulnya kalau kita sudah mempersiapkan dari awal itu, nanti mengkomunikasikannya lebih enak, bukan hanya mengkomunikasikan terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap anggota keluarga. Jadi kalau kita tahu bahwa nanti pas pensiun kita itu anak masih produktif dalam hal meminta uang gitu ya, dalam membutuhkan biaya tadi, otomatis kan kita juga harus mengedukasi dari sekarang dari gaya hidup tuh. Jadi jangan sampai terus aja ngikutin keinginan anak yang sesungguhnya kita sendiri agak berat gitu untuk ngikutinnya. Jadi boleh jadi rezeki kita memang segitu-gitu aja gitu. Maka kewajiban kita untuk mengingatkan anak. Jadi jangan sampai jor-joran gitu anak itu sampai ngikutin gaya hidup yang lebih dari yang kita miliki saat ini. Nah, bagaimana sekarang tentang investasi? Ya, 125 juta ini itu alhamdulillah berarti ada tambahan berarti. Tambahan tadinya. Sekarang tinggal ini sebenarnya kemarin harusnya menyimak ya tentang investasi. Nah, yang 125 juta ini akan distatuskan sebagai apa? Makanya kalau dalam perencanaan keuangan itu yang sering diwanti-wantikan pertama itu adalah tetapkan dulu tujuan keuangan itu secara jelas di awal dan rinci. Jadi kalau misalkan ini 125 juta ini digunakan untuk membackup, karena saya tadi tidak tahu ya usianya berapa gitu ya sampai nanti anak pensiun anak 48 sekarang. 48 anaknya usia 50 anaknya semester akhir dan semester awal. Nah, berarti yang dihitung yang semester awal. Semester awal itu kurang lebih masih ada 5 tahun. Berarti sebetulnya ini ketika pas pensiun pas selesai. Pas pensiun pas selesai sebetulnya sudah tidak ada masalah tuh di situ. Nah, tinggal sekarang yang 125 juta ini mau dipersiapkan untuk apa? Untuk apa? Misalkan untuk menutupi tadi 100% akan dapatnya hanya sepertiga. Nah, kalau dapat sepertiga berarti kita harus ada nggak yang hilang dari gaya hidup kita nanti? Nah, kalau ada berapa? Misalkan ada, saya tidak bisa sepertiga nih.
hilangnya misalkan jadi 2/3 lah. Berarti kurangnya 1/3. Nah, kekurangan 1/3 inilah yang disebut sebagai tujuan keuangan kita. Nah, kalau sudah tahu tujuan keuangan kita untuk menutupi mendapatkan pendapatan yang 1/3 tadi, dalam waktu nanti sekitar, ini ada waktu kurang lebih sekitar 7 tahun ya. 7 tahun lagi kalau sampai 55. Kalau pensiunnya guru itu ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai berarti ditambah lagi 5 tahun, sekitar 12 tahun gitu ya. Nah, berarti investasi yang 125 juta ini dalam kurun waktu 7 tahun itu harus bisa mendapatkan passive income atau membangun aset yang menjadi pasif mendapatkan 1/3 tadi. Jadi ini salah satu juga yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk persiapan pensiun ini, kalau dulu kita mindsetnya bekerja itu untuk mendapatkan penghasilan, nah sekarang harus dirubah. Rantainya sedikit dipanjangin. Bekerja itu untuk membangun aset, dan aset itulah yang disebut sebagai sumber penghasilan. Gitu. Karena apa? Kenapa nih setelah pensiun itu kan penghasilan otomatis akan hilang ketika kita menganggap bahwa bekerja itu untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Tapi kalau sekarang mindsetnya dirubah, bekerja itu untuk membangun aset, ketika bekerja sudah tidak lagi dilakukan, asetlah nanti yang bekerja untuk kita. Apa yang dimaksud dengan passive income seperti itu? Ya, passive income itu model-model seperti itu. Misalkan investasinya kalau di properti, bangun kos-kosan, seperti itu. Passive income itu salah satunya seperti itu. Kalau wirausaha, lihat wirausahanya yang memang benar-benar sudah matang, mature gitu, yang sudah bisa diharapkan hasil per bulannya seperti apa. Kalau di lembaga keuangan banyak juga bentuk-bentuk instrumen investasi ya, misalkan kayak deposito atau mungkin ada emas, ada juga reksadana gitu. Ya mungkin kalau yang ke saham itu sebisa mungkin di pensiun itu dihilangkan gitu, dihindari. Kenapa? Karena itu risikonya lebih tinggi. Jadi seperti tadi. Jadi tujuan keuangan ini yang harus dijelaskan tadi seperti itu. Baru kita mendapatkan actionnya harus seperti apa. Gitu. Baik, kalau untuk jenis usaha mungkin nanti disesuaikan dengan tadi ya, hobi kemudian latar belakang dan sebagainya. Iya. Dan sebisa mungkin ya yang tadi, kalau wirausaha jangan yang risikonya tinggi. Nah, bisa dimulai dari sekarang mungkinnya berarti ya? Dari sekarang. Ini masih ada waktu sekitar 7 tahun ya, mulai tanya-tanya gitu, cari-cari gitu ya. Kalau bisa sesuatu yang kita senangi itu akan lebih mudah gitu. Kalau kita ternyata fashionable, suka pakai pakaian yang ya istilahnya update gitu ya, yang kita juga bisa melihat mode itu bagusnya seperti apa. Konveksi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan pilihan, atau bisnis retail perdagangan jual beli untuk barang-barang fashion gitu, itu juga bisa seperti itu. Mulai dari sekarang. Kita akan kembali jeda dulu Pak ya, sebelum kita akhiri bersama kita. Terima kasih Anda terus bersama kami. Ini yang bertanya masih banyak sebetulnya. Jadi untuk lengkapnya nanti Anda bisa baca buku ini saja Pak Agus ya. Untuk buku perencanaan keuangan syariah Anda bisa dapatkan. Baik Pak Agus, sebagai penutup. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa menyelenggarakan pelatihan ya. Betul. Pelatihan untuk tema-tema tadi seperti pensiun, kemudian nanti ada untuk investasi dan lain sebagainya. Betul, itu penting. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa langsung ada offernya ya Pak ya. Iya, supaya bisa menuntaskan gitu. Kalau memang baiknya itu nanti akan punya semacam workbook atau buku kerja, atau semacam kalau transaksi di notaris itu kan ada aktanya gitu. Betul. Ya. Nah, akta inilah mudah-mudahan yang dipegang nanti bisa dibuka 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali sebagai panduan gitu. Apakah apa yang kita harapkan itu sesuai dengan tujuan yang kita rencanakan itu. Baik, ini sebagai penutup ada 4 hal yang ingin saya garis bawahi sebagai pengingat kembali dalam rangka persiapan pensiun ini. Hal yang harus dilakukan pertama adalah mulai audit lagi keuangan kita dengan membuat sebuah laporan keuangan yang jelas, tidak hanya neraca, tapi juga dalam tidak hanya arus kas, tapi juga dalam bentuk neraca. Apa maksudnya dari neraca ini? Laporan keuangan ini nanti akan mengkolektifkan seluruh aset yang kita sudah miliki dan kita akan merencanakan berkembang seperti apa. Manfaatnya untuk apa? Sebetulnya yang belum kita bahas itu nanti ke depannya itu tentang waris misalkan ya. Waris itu dari mana? Ya dari laporan keuangan dalam bentuk neraca tadi. Kalau arus kas itu kan hanya keluar masuk aja uang gitu ya,
dapatnya dari mana, dikeluarkan dari mana, dikeluarkan untuk apa gitu. Dan sementara kalau sudah dalam bentuk neraca, nanti aset-aset inilah yang akan menjadi pedoman untuk, kalau dalam perencanaan keuangan itu ada istilahnya nama estate planning atau yang disebut waris gitu. Nah itu harus sudah mulai dipertimbangkan dari sekarang sebetulnya. Ada perencanaan itu. Kita akan mewarisi generasi kita itu akan seperti apa. Kemudian yang kedua, resiko fisik, kesehatan itu harus mulai dipertimbangkan. Kenapa? Karena di saat pensiun ini sangat rentan. Dan yang harus dipertimbangkan kalau kita punya santunan seperti asuransi, itu di usia pensiun itu malah seharusnya bukan baru mulai membuka asuransi. Kenapa? Karena biasanya sangat sulit di usia itu. Maksudnya ketika di awal-awal sekarang gitu, betul. Supaya nanti di saat pensiun itu sudah tinggal melanjutkan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam perencanaan pensiun juga harus mempertimbangkan ini yang disebut dengan keluarga terencana gitu ya. Itu adalah anak. Posisi anak terutama yang paling kecil. Di posisi kita nanti pas pensiun ini usia anak usia berapa, terutama nanti kewajiban-kewajiban terhadap misalkan pendidikan, kuliah, segala macam. Dan yang terakhir adalah tentang haji umroh dan kewajiban-kewajiban ibadah lain. Jadi kalau kemarin boleh jadi mungkin kita lupa, kita lalai gitu ya selama sebelum pensiun. Kalau yang sudah mendekati pensiun gitu ya, saatlah di pensiun ini yang belum tergenapi gitu ya, digenapi dalam ibadah-ibadah itu, haji umroh gitu. Kemudian kalau ada yang masih buta huruf dalam membaca Quran gitu ya, seharusnya di saat pensiun itu kesempatan itu gitu. Betul. Itu ibadah mengenal Islam yang kalau kemarin mungkin sibuk karena kerja gitu. Ya di saat pensiun itulah saat-saat yang harus dioptimalkan untuk menikmati atau bersyukur dengan dalam bentuk ibadah yang lebih optimal terhadap Allah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, bagus, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sekian perbincangan kita dengan Pak Gus Rizal mengenai pensiun bukan pindah kerja. Nantikan perbincangan menarik lain seputar keuangan syariah ini. Di pekan depan kita akan berbincang mengenai perencanaan haji dan umroh seperti apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita hanya merencanakan saja, tapi kita realkan dari perencanaan keuangannya seperti apa. Nanti Anda bisa bergabung. Dan untuk mendapatkan bukunya Anda bisa telepon. Dan kini sahabat Cerana Sigit Kurnia undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.